Orang NU pasti menangis mendengar kepala para kiai dihina oleh doktrin sesat oknum habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Orang NU yang hatinya masih waras pasti menangis. Tetapi kalau orang NU yang sudah cinta buta, buta mata, buta hati, maka dia tidak akan menangis. Justru dia tetap membela oknum Habib yang ngomongnya sesat menyesatkan. 70 kiai, betul nggak Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Nah, aneh apabila ada oknum-oknum kiai NU yang masih membela doktrin-doktrin sesat dari oknum-oknum habaib yang sesat seperti ini. Kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Tidak mengherankan apabila Habib Mahdi membandingkan lebih alim begitu. Ada kata-kata lebih alim. Ini nggak heran. Kalau cuma segitu aja nggak heran. Jangankan hanya sekedar dibandingkan, masalah lebih alim. Mengapa begitu? Orang yang otaknya waras, hatinya masih sehat, dia akan merenung, akan memikirkan tentang bahayanya generasi muda ke depan. Lawang satu Habib bodoh, perbandingannya sama dengan 70 kiai yang alim. Bukan hanya sekedar 70 kiai-kiainan, bukan. Ini diberikan sifat 70 kiai yang alim. Namanya orang alim disamakan dengan orang bodoh. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan telapak kaki Habib yang ahli maksiat saja masih lebih utama tuh, masih lebih mulia. Telapak kaki, ya kan? Telapak kaki Habib yang ahli maksiat ini lebih mulia, masih lebih mulia dibandingkan kepala para kiai yang pakai sorban. Masya Allah, Masya Allah. Para kiai NU, pendiri NU itu pakai sorban. Masya Allah, Masya Allah. Saya itu ngeri, menangis mendengar ini. Masya Allah, ini kalau dibiarkan, Masya Allah, kalau doktrin itu sampai menyebar kemana-mana, kira-kira nih anak muda kita ini mau belajar ilmu agama atau tidak? Lawang belajar ilmu agama itu sulit, harus membaca, menulis, menghafal, mengulang-ulang murojaat, mutola'ah. Kalau ada jalan pintas ngapain? Nggak pakai jalan pintas, yaitu dengan cara menciumi telapak kaki Habib yang bodoh. Udah cukup, nggak usah menghafalkan Imriti, ya belajar jari-jari pada Jurumiyah, Imriti, apalagi sampai Alfiyah, mumet, apalagi sampai kitab Balaghah. Nggak usah belajar kitab hadis dan mutolahul hadis dan rijalul hadis, nggak usah. Cukup saja menciumi kaki Habib yang bodoh. Pokoknya runtang-runtung dengan Habib yang bodoh, udah selesai, pokoknya selesai. Gak usah belajar begitu. Masya Allah, Masya Allah. Ini akan rusak generasi bangsa. Doktrin-doktrin sesat seperti ini tidak boleh dibiarkan. Aneh nih, ada oknum-oknum kiai yang terlalu cinta buta, terlalu mendewa-dewakan sehingga mengkhawatirkan akan hulu Habib yang ngomong seperti apapun, walaupun itu merusak tatanan, tetap dibela. Karena apa? Ya udah, Habib itu pokoknya kualat begitu. Masya Allah, Masya Allah. Mereka itu nggak maksum. Apalagi Habib ini nasabnya banyak ulama yang masih meragukan. Bukan hanya Kiai Imad. Cobalah baca kitab-kitab para ulama. Jadi jangan kagetan. Bukan hanya Kiai Imad yang memprotes, itu bukan, banyak. Walaupun kami sendiri Al-Faqih atau Mu'alim tidak masuk ke dalam ranah tentang nasab, tidak. Karena masalah nasab itu ya urusan mereka.
Urusan mereka yang mengaku nasabnya sampai kepada Rasulullah atau mengaku nasabnya sampai pada Bung Karno atau mengaku nasabnya sampai kepada Nabi Ibrahim, terserah mereka. Mereka terserah gitu. Kami Al-Fakir Tambalim tidak masuk ke dalam ranah nasab, tetapi kami menjaga tentang adab, etika, sopan santun, dan tidak boleh memutarbalikkan fakta sejarah. Inilah concern kami, agar generasi muda Islam ke depan, generasi bangsa ini tidak menjadi orang yang kurang ajar. Kalau sejarah sudah dibolak-balik, orang-orang pribumi, para kiai yang berjuang untuk merebut kemerdekaan, mulai daripada merebut kemerdekaan hingga mempertahankan kemerdekaan. Kemudian tiba-tiba ini cucu-cucunya para pendatang dari Arab, dari Yaman, cucu-cucu mereka nggak tahu tentang sejarah awalnya. Mereka sekarang ini sudah mulia, mengapa? Sudah membawa gelar Habib, cucunya Rasulullah SAW, sehingga harus dihormati. Mereka malas berjuang, enggan berjuang, seenaknya sendiri merusak tatanan negeri. Lah kita sebagai pribumi ya harus bangkit untuk menegur, mengingatkan. Karena kalau tidak akan merusak peradaban generasi Islam dan generasi bangsa di masa depan. Para generasi akan malas belajar menuntut ilmu, karena mencium telapak kaki Habib, ahli maksiat saja sudah mulia melebihi segalanya. Masya Allah, Masya Allah. Terus generasi muslim kita ke depan bagaimana nanti? Pondok-pondok pesantren sudah nggak akan laku. Karena para santri sudah nggak akan menghormati para kiai. Jangan berharap ente akan ditakdimi oleh murid-murid ente. Ente bukan Habib. Yang harus dihormati itu Habib. Lawang kepala kiai-kiai yang pakai sorban itu nggak ada gunanya. Lebih berharga, lebih mulia telapak kaki Habib yang ahli maksiat. Cobalah direnungkan. Doktrin ini kalau dimakan oleh banyak orang, semakin banyak orang yang memakan doktrin ini, coba bayangkan. Padahal sebelumnya nggak ada doktrin-doktrin semacam ini muncul di negeri kita. Doktrin ini nggak ada sebelumnya, nggak ada. Para ulama-ulama kita selalu mendorong para generasi muda untuk rajin menuntut ilmu. Jangan mengkultuskan si fulan, jangan. Tetapi Anda harus berjuang untuk menuntut ilmu, sehingga Anda akan diangkat derajatnya oleh Allah. Pertebal iman, perdalam ilmu pengetahuan. Itu kan wasiat dari guru-guru kita. Lah sekarang muncul nih doktrin-doktrin yang seenaknya, yang merendahkan para kiai, lebih mengutamakan dzatiyah Habib daripada ilmunya, begitu. Ini kan doktrin yang sesat, menyesatkan, yang harus kita luruskan. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku para kiai Nusantara, sadarlah, cinta itu karena Allah dan benci karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Demikianlah, semoga bermanfaat dan barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.